Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Otomotif Channel. Jadi kali ini kita masih membahas masalah di motor Suzuki Skywave teman-teman. Jadi di sini karena kelangkaan ya di tempat saya ini memang susah sekali untuk nemuin spare part ya untuk Suzuki. Jadi di sini saya gunakan piston dari kepunyaan Shogun teman-teman ya. Jadi kalau untuk Suzuki Shogun itu banyak ya, walaupun Suzuki, tapi memang banyak yang punya Shogun di sini. Kalau untuk Matic Suzuki Skywave ini memang susah karena memang pemilik atau owner untuk motor-motor jenis Matic Suzuki di sini sedikit sekali ya, atau langka sekali teman-teman. Jadi di sini saya gunakan piston dari Shogun teman-teman. Nah, di piston Shogun ini ya bisa didekatkan dan biar teman-teman lebih jelas ya. Nah, jadi di sini teman-teman di piston Shogun ini yang aslinya itu nggak ada coakan ya. Jadi tapi karena bentuk dari piston Skywave ini teman-teman ada coakan ya di sini. Nah, jadi kita ikuti bentuk aslinya. Kenapa? Karena kalau kita tidak ikuti nanti di saat klep bekerja ya, di saat motor hidup itu maka akan mentok atau mengenai piston ini teman-teman. Nah, jadi kita coak ya mengikuti yang aslinya. Tapi sekarang bagaimana cara kita mengetahui ya bahwa coakan kita ini sudah pas ataupun masih butuh dicoak lagi ya teman-teman. Jadi di sini saya gunakan alat sederhana ya, alat sederhana dan murah meriah teman-teman, tanpa harus ke tukang bubut begitu ya. Karena seperti yang saya bilang di tempat saya ini desa ya, jadi agak pelosok ya. Jadi untuk pergi ke tukang bubut itu jauh teman-teman, dan juga untuk menghemat biaya ya. Jadi di sini saya gunakan plastisin teman-teman. Plastisin ini harganya hanya Rp2.000 saja teman-teman. Plastisin ya. Dan yang akan kita gunakan itu hanya sedikit ya. Plastisin ini sejenis mainan ya, lilin mainan teman-teman. Kalau di TK atau di taman kanak-kanak itu ini sebagai alat untuk mainan aja, mainan anak-anak ya. Jadi bukan makanan ya teman-teman. Caranya ya di sini plastisin ini kita gunakan sebagai alat ukur ya teman-teman. Kita potong sedikit, kita potong kurang lebih 2 mili ya teman-teman, sedikit aja. Jadi ini akan kita tempel di ujung piston ini teman-teman ya, di ujung piston seperti ini. Ini tujuannya adalah di saat dari ini kita rakit sekarang ya teman-teman. Di saat kita rakit lalu kita tes puter atau kita tes starter motornya. Nah, jadi klep itu nanti akan mengenai plastisin ini teman-teman ya, karena plastisin ini sejenis apa ya, bukan karet ya teman-teman. Nah, jadi nanti akan berbekas di sini. Oke, nanti plastisin ini akan berbekas. Jadi kita bisa ukur ya, kita bisa ukur menggunakan mistar geser atau skate mat ya, seberapa dalam yang sudah terkena oleh klep itu ya di sini. Oke, sekarang kita langsung aja rakit dulu ya teman-teman. Kita rakit lalu kita seputar. Oke, untuk perakitannya sudah selesai teman-teman. Jadi di sini kita pasang selengkapnya ya teman-teman. Kita pasang klep, terus sepatu klep, lalu gear timingnya juga ya teman-teman. Dan ini sudah kita setel klep juga ya. Dan tidak lupa juga untuk setelan kamratnya. Oke teman-teman, setelah kita pasang seperti ini semua, sekarang kita tes ya. Kita tes starter. Oke, starter dan Yahan. Ya. Oke, cukup. Jadi seandainya teman-teman ragu ya, artinya ragu pakai starter. Kenapa saya langsung starter ini? Karena memang sudah kita coak ya duluan. Kalau yang belum itu cukup kita putar magnetnya saja teman-teman ya. Kita putar magnetnya atau kita starter pelan-pelan saja ya. Ya oke, ini sudah kita pastikan klepnya sudah mengenai plastisin tadi ya teman-teman. Jadi sekarang kita buka lagi. Kita buka lagi ya. Jadi untuk masangnya juga nggak terlalu kencang ya, karena memang hanya untuk mengetes saja teman-teman. Starter ini fungsinya teman-teman membuktikan bahwa klep ini bekerja ya, bekerja dan mengenai plastisin itu aja fungsinya ya, bukan untuk menghidupkan.
Oke, sekarang kita buka lagi ya. Dan kita lihat di piston itu apakah plastisinnya udah menyentuh ke klep ini ya. Ini cara manual teman-teman, tanpa ke tukang bubut dan tanpa pakai alat ukur yang khusus ya. Cukup pakai plastisin atau mainan anak-anak aja ya. Oke, kita buka sekarang teman-teman. Oke, ini sudah terbuka. Dan kita lihat teman-teman, kita putar ya. Kita putar magnetnya. Ya, bisa kita lihat di sini teman-teman. Ya. Bisa kita lihat di sini ya. Saya zoom biar teman-teman jelas ya melihatnya. Ya. Gitu teman-teman, di bagian plastisin ini saya pakai flash ya biar lebih jelas teman-teman. Nah, ini di bagian plastisin ini sudah terkena ya, atau sudah menyentuh ke bagian klep. Di innya juga sama, tapi ini teman-teman sudah aman sentosa ya, tidak ada bekas. Kalau plastisinnya sampai habis ya, terlalu dalam begitu, berarti piston ini pasti akan nanti mentok sama klepnya ya. Tapi ini karena hanya berbekas sedikit di plastisin ini, berarti ini sudah aman sentosa teman-teman. Oke, begitu cara pengetesannya ya, tanpa ke tukang bubut, tanpa kita ukur menggunakan alat ukur khusus ya teman-teman ya. Oke, dan untuk cara coaknya ini teman-teman sudah saya bikinkan videonya ya, untuk cara coak bagian klepnya ya, untuk membuat coakan klep gitu teman-teman, sudah saya bikinkan juga videonya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan bagi yang belum subscribe ya, tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.